lebih dari yang kita doakan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan memberi pada saatnya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Tuhan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Jadi Tuhan itu memberi apa ya? Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tapi ya itu, suka duka silih berganti. Nah, ini juga terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi tolong Pak Pri ini jangan di share ke grup yang lain termasuk ke Matius supaya tidak tersebar. Putus saya Kevin. Kita tadi sudah dapat banyak pesan yang kita dengarkan melalui Injil Yohanes pasal 1. Ini menjelaskan tentang Allah yang memberikan kasih karunia-Nya atau anugerah kepada manusia. Itu umpama bukan Allah yang melakukan atau punya gagasan, ide tentang penyelamatan. Tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Kalau kita beberapa waktu yang lalu kita yang mungkin hobi lihat channelnya Edis TV, itu banyak pertentangan ya antara pro dan kontra tentang penyelamatan, karya penyelamatan tentang anugerah yang diberikan kepada manusia. Ada yang mengatakan itu rancangan iblis, ada yang mengatakan rancangan Allah. Tapi kalau kita melihat dari Injil Yohanes, ini disebutkan bahwa Allah sendiri yang punya inisiatif tentang penyelamatan itu. Tapi memang tidak disebutkan dengan jelas bahwa Yesus harus disalib. Tapi di dalam perjanjian lama itu ada tentang nubuat-nubuat yang akan terjadi bagi Tuhan Yesus. Dia disebutkan di situ kalau perjanjian lama tidak ada kata-kata salib, tapi digantung. Artinya bahwa semua rancangan Allah itu tergenapi dan juga ada bagian manusia yang harus mengerjakan. Di Allah yang punya inisiatif tentang penyelamatan dengan lahirnya Sang Juru Selamat. Bagaimana pada ayat pertama disebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu nopo? Perkataan gitu. Firman, tapi ini perkataan Allah, bukan firmannya manusia. Perkataan Allah. Jadi ketika kula ngomong, saiki ana persekutuan nggone Pak Pri. Niku sing ngomong niku kula. Ucapan yang keluar niki kula napa mboten? Nggih. Kula nggih. Lah nggih senes burukane nggih senes liyane. Ucapan kula niki dadi menungso. Niki contone ngoten. Dadi omongane Gusti Allah niku dadi menungso Yesus. Jadi bukan Allah menjadi manusia, tidak. Kalau Allah menjadi manusia lah surgane kosong. Nggih, mboten. Bukan Allah menjadi manusia, tapi Allah tetap Allah. Yang menjadi manusia itu firman, bukan Allah. Hanya di sini ayat 1 tetap dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus
dan dia tinggal di antara kita. Jadi Allahnya ya tetap memerintah, yang bersama-sama umat manusia itu firman-Nya. Firman yang hidup yang telah menjadi manusia, bukan firman yang mati. Kalau firman yang mati ya firman berupa buku itu di dalam Alkitab itu firman yang tertulis. Tapi firman yang hidup yaitu Yesus Kristus. Makanya ada kata-kata tentang Tritunggal. Tritunggal itu memberikan gambaran tentang Allah yang memiliki 3 sifat, 3 kepribadian. Allah Sang Pencipta, Allah Bapa, Allah Putra Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus sebagai penolong. Dia yang memberikan hikmat. Jadi pada saat ini adalah zamannya Roh Kudus yang dicurahkan pada peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Janji Yesus di Injil Yohanes waktu itu. Aku pergi kepada Bapa, tapi kepergianku aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu, tidak sendirian. Aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Siapa yang menerimanya, dia akan bisa menceritakan tentang kabar sukacita. Jadi orang ciri-ciri di dalam kebenaran yang kenal Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan, ya dia akan dikatakan Pak Nona, dia akan bercahaya, menceritakan tentang kabar sukacita, menceritakan tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus, bukan menceritakan tentang kesombongan, bukan menceritakan tentang aku sugih, aku dan sebagainya, tapi menceritakan tentang kebesaran Allah seperti bapak-bapak tadi yang menceritakan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Pak Gatot sing lek ngomong liyane waktune mek cilik-cilik, tapi Pak Gatot sak ndoke bebek gitu. Tapi tidak sakit. Nah, inilah salah satu karya Tuhan yang Tuhan berikan buat Pak Gatot, bukan buat yang lain. Ini pengalaman pribadi setiap kita jadi anak Tuhan itu pasti punya. Mungkin Pak Pri ada pengalaman sendiri, Pak Prianto, Guru Kani ketika dioperasi. Saya yakin di tengah-tengah kondisi yang menegangkan, di situ pertolongan Tuhan ada. Salah satunya pujian yang kita pujikan dari Bu R tadi, kekuatan dan penghiburan. Dan kekuatan penghiburan itu datangnya dari Tuhan melalui mungkin saudara-saudara yang hadir ketika besok mendoakan, memberikan kekuatan. Bukan berarti Allah tidak hadir, Allah hadir melalui saudara-saudara kita. Jadi Allah hadir secara pribadi itu beda lagi, itu karya Tuhan tersendiri. Wong akeh terus moro-moro jelek teko ya zamannya murid Tuhan Yesus waktu ada di tengah-tengah kegelisahan mereka. Waktu Yesus mati itu baru Yesus datang meneguhkan. Iki lho, delok tanganku sing bolong, salah satunya siapa muridnya yang enggak percaya? Thomas. Sampai tangan dikongno terusno. Iki lho delok nek enggak percaya driji-mu cucukno. Nah, iki lambungku deloken. Itu salah satu bentuk Tuhan menyatakan diri kepada kita. Jadi apa yang kita alami saat ini menjelang Natal, Desember, ini ada peristiwa yang juga mengejutkan. Bapak-bapak ibu sing delok HP. Ini orang Muslim gawe heboh meneh kan, tanggal 25 Desember diikrarkan sebagai hari apa? Mualaf sedunia. Heboh ini. Tapi dari pihak apologet Kristen berpikir yang positif. Mereka mungkin malu mau merayakan Natal, tapi menggunakan istilah mualaf. Jadi kita akan merayakan tanggal 25 sebagai hari mualaf sedunia. Ini sampun diikrarkan juga. Jadi tanggal selawe ini wong Kristen ngerayakno Natal, kelahiran Yesus, orang Muslim merayakan hari mualaf. Mualaf itu wong Kristen berbondong-bondong dadi wong Muslim. Jadi mari kita berdoa. Kemarin saya ngetik di kolom komentar itu,
Ya kita bersyukur saja kalau mereka merayakan tanggal 25 sebagai hari malam. Ya, kita berdoa kepada Tuhan biar di tanggal 25 mereka bukan berbondong-bondong malam, tapi berbondong-bondong ke gereja menyembah Yesus. Karena janji Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi apa yang Tuhan katakan bahwa nanti akan ada yang namanya kegerakan rohani besar-besaran. Khususnya Indonesia akan mengalami lawatan. Jadi kita harus berdoa dan berdoa bahwa Tuhan itu janjinya tidak akan dikerjakan. Pasti dikerjakan. Itu yang kita dengarkan pada hari Kamis kemarin kan. Tuhan itu tidak lalai kan itu. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Seolah-olah manusia itu seolah-olah gak digenapi saking suwene. Doa berbulan-bulan. Kalau kita melihat kisahnya Abraham, berapa tahun menunggu kelahiran anaknya Iska? 25 tahun janjinya Allah lalu digenapi. Nah kita kadangkala esek kait flu ndonga saiki meneso esek grog-grog iku lho wis ngersula. Dongaku kok gak mandi Gusti. Esek perong dina niki. Abraham dijanjikan di usia 75 tahun, tapi kelahiran anaknya pada usia ke 100 tahun. Bahkan Nuh dijanjikan membuat bahtera akan ada penghukuman umat manusia itu. Menunggu membuat bahtera itu 120 tahun. 120 tahun. Sangat lama. Kok yo ketahe Nabi Nuh ngetok kayu, ngeraji terus naku. 120 tahun itu boten dulu. Angkatno kula jenengan kedah sabar. Menunggu janji Tuhan itu butuh kesabaran. Mungkin ini Pak Janji habis operasi itu sudah cukup lama. Tidak jemu-jemunya netesi motone, tidak jemu-jemunya berdoa. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan kerjakan kuasanya. Antri. Jadi kuasa Tuhan itu gak bisa kita batasi. Ojo dibatasi, wis bahasa karepe Gusti yo Gusti sing duwe kok. Nggih, mboten saged, tapi manusialah yang kepingin membatasi kuasanya Tuhan. Ngatur, ngoten lho. Gusti sing ngatur, napa Gusti diatur. Manungsane sing ngatur. Iso ngene Gusti, iso meni anakku iki lulus ngene wis dicerwitakno kabeh. Kari-kari. Inilah kita sesungguhnya. Makanya Yesus datang di tengah-tengah kegelapan. Siapa yang gelap? Kita semua ini gelap. Pikiran kita gelap. Makanya ketika kita tidak berdoa, kegelapan itu ada. Menyelimuti pikiran kita. Sumpek tambah sumpek. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, Allah bertahta di atas pujian. Disitulah ada sukacita, damai sejahtera. Makanya Tuhan mengajak kita melalui kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemane pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta itu durung lek basane wong Jawa paling umun-umun gitu. Isu umun-umun, isu utuk-utuk gurung ana sengenge. Itu berdoa menyendiri. Tapi kita yang saat ini kena HP, tangi turu gak berdoa. HP sing dideleki sing mangono berita apa. Sungguh Bapak Ibu, saya sendiri ngalami kadang-kala lali. HP ini didhisikno. Memang tak pateni sih saya juga ono tahu. Kita tidak datang kepada Tuhan dulu. Kadang-kala kita sing perempuan, mergo anake ono sing Surabaya, kos dan wong wis ngelok belum doa. Lali kasih bayang itu kabeh. Khususnya beras dhisik. Pupuk kabeh. Kita dahulukan Tuhan. Ini bentuk kita nopo nggih? Bentuk kita untuk beralasan kadang-kala. Alasan. Allah mari musuhi ora gak apa-apa. Lho memang gak apa-apa, sapa sing nyeneni lho gak. Gusti gak nyeneni langsung terang-terang nyeneni yo bakat musuhi ditabrak tangane apa. Ayo. Dipokok sembayang dhisik kok kebet musuhi ae. Ini kita. Marilah kita bersyukur jika siang hari ini kita ditegur kembali melalui ayat firman Tuhan bahwa terang itu datang kepada kegelapan.
agar kegelapan itu bisa dikalahkan dan terang itu bercahaya dan cahaya itu bisa menerangi yang lain, yaitu diri kita. Walau ku tak tahu